Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Arif Sang Pencerah. Untuk saat ini ya teman-teman ya, kayaknya ada cerita yang lebih apa ya, menurut saya ya agak menarik lah. Nggak tahu menurut kalian ya. Soal pernah pengalaman-pengalaman aku di perjalanan ya sedikit banyak pula ya yang namanya bau-bau mistis, horornya juga ada. Saya mengutip dari salah satu cerita saya waktu saya jalan sama teman, yaitu melewati yang namanya rumah sakit tak ada penghuninya di situ. Udah lama nggak ditempatin lah juga. Udah berapa tahun ya? Udah sekitaran 10 tahunan rumah sakit itu ditutup. Suatu ketika aku pernah ya pas itu malam Jumat gitu kan. Saya sama teman saya itu kalau nggak salah sama si Rudi di situ. Saya diajak Rudi ketemuan sama ceweknya. Dia ngajak saya ya pakai motor satu ya, boncengan sama Rudi. Dia yang nyupir, aku yang di belakang. Ketika itu pada malam Jumat jam 9-an gitu, jam 9. Aku berangkat tuh sama Rudi dari tempat ke tempatnya pacarnya itu sekitaran hampir 1 jam di situ. Nah, pada saat itu aku jalan ya sekitaran jam 9 tadi, tek ya, pakai sepeda motor ya, motor lama gitu ya. Motor apa dia, aku pas kayak Vespa keluaran pertamanya itu ya, yang bunyi teng 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 teng. Nah itu. Yaudah kita berangkat tuh, gitu kan. Kita udah pikiran plong ya, nggak ada pikiran kemana-mana gitu. Nah, aku jalan sekitar setengah jam. Jalan itu sepi banget. Tepatan itu kalau ngambil jalan pintas, itu apa namanya? Jalannya rame gitu kan. Mendingan ya pun jalan pintas, tapi kalau rame kan jadinya lama gitu kan. Mutusin teman saya itu ngambil jalan kecil di situ, lebih sunyi katanya, lebih cepat mungkin lah gitu kan. Mikirnya teman saya itu si Rudi di perjalanan ya, ketika di perjalanan aku juga mikirnya apa namanya, nggak ada pikiran-pikiran yang aneh-aneh lah gitu kan. Berangkat tengah perjalanan motornya mati, kehabisan bensin di situ. Bingung lah, di pertengahan jalan habis bensin, sepi banget. Rumah cuman mungkin bisa dihitung 1-2 gitu kan. Jalan ya didorong lah kita, gantian yang bawa, yang ngedorong gantian. Udah sekitaran 20 menitan gitu kan yang kita ngedorong motor. Akhirnya ketemu sama tukang bensin di situ, bensin eceran. Kita tuang, ngobrol-ngobrol di situ sama tukang bensinnya. Aku nanya-nanya, daerah apa di sini? Oh, ini daerah Sukawang katanya. Oh iya. Tapi ini mas, aku pesen aja sekarang malam Jumat. Hati-hati aja, banyakin baca ini ayat kursi di jalan gitu. Kenapa mas ya? Enggak, cuman pesen aja lah ya. Takutnya ada yang aneh-aneh di jalan. Soalnya di jalan sana nanti ada rumah sakit, itu nggak ada, udah lama nggak dipenghuni. Jadinya ya sedikit ada angkernya juga, suka ada penampakan. Wah, bangun tuh yang namanya bulu kuduk tuh udah merinding ya. Mikir kayak gitu kan. Soalnya aku udah lama nggak ketemu hal-hal kayak gitu. Cuman dulu masih di Kalimantan itu, yang masih kecil-kecilnya aku yang ketemu hal kayak gituan. Akhirnya Rudi ngajak pulang. Gimana ya? Pulang aja yuk. Jangan, kasihan pacarnya lah nungguin gitu kan. Iya sih gitu kan. Yaudah bismillah aja, nggak bakal ada apa-apa kok ya. Udah si
Masnya tadi yang tukang bensin itu katanya tadi kan disuruh bilang banyak baca instruksi gitu kan. Yalah, di perjalanan kita berangkat ya. Sebelum nyampe ke rumah sakit itu sekitaran ya tinggal berapa ya, 200 meteran lah gitu kan. Itu udah banyak banget udara atau angin di situ udah mulai kenceng di situ angin. Cuman anginnya di sekitar doang gitu kan. Sedangkan aku lihat di pohon-pohon itu nggak ada gerakan angin gitu. Cuman apa ya, di daerah sekeliling aja yang angin gitu kan. Nah, akhirnya Rudi gitu, ada yang aneh nggak ya? Ya ada yang aneh katanya. Apa yang kamu rasakan? Ini anginnya sekitar doang ya. Iya itu kan. Baca selawat ayat kursi aku baca di sini. Gemeter gitu kan. Terus di situ ada jembatan kecil gitu kan. Ada yang nongkrong. Siapa itu? Gitu kan. Paling orang nongkrong kayaknya gitu kan. Sekitaran. Ada 3 orang di situ yang nongkrong. Akhirnya aku lewat ya. Kata orang kampung itu harus sopan lah gitu kan. Ditanya Pak Mas gitu, lewat ya. Oh iya gitu kan. Tapi yang herannya, yang anehnya itu mukanya itu kayak pucet gitu kan. Bertiga itu mukanya kayak pucet gitu kan. Kayak orang gimana gitu, orang sakit parah gitu kan, pucet gitu. Udah merinding gitu kan, Apa ini orang kok aneh banget gitu kan. Kita lewat gitu pun namanya rumah sakit tadi itu. Pas lewat rumah sakit ada yang aneh di situ. Ternyata jalan itu bercabang, ada 2 cabang di situ jalan. Yang anehnya di situ, bingung. Dari dulu teman saya yang lewat kalau siang nggak pernah ada jalan ini jalan 2 ini nggak ada, jalannya tetap 1 di situ katanya. Itu dulu katanya. Baru 2 kalinya lewatnya sekarang ini katanya. Nah, akhirnya bingung di situ, aku lewat mana gitu kan. Yaudah nyoba kan lewat yang kiri gitu kan. Nanti siapa tahu nanya, ada orang di depan nanya lah gitu kan, nanya alamat. Terus yang kita jalan, akhirnya sekitaran 100 meteran di situ aku masuk ke jalan yang tadi yang ke kiri. Ternyata di situ hutan. Aku masuknya ke hutan, kebun gitu kan. Kebun gitu kan. Akhirnya memutuskan mutar balik. Setelah mutar balik, aku kan mutar balik aja sama teman. Kayaknya ada orang di depan. Seneng lah aku kan sama teman, udah seneng. Soalnya ada orang mau nanya lah gitu kan. Mau nanya, siapa tahu dikasih jalan lah gitu kan. Terus saya samperin orang itu. Samperin kok makin jauh gitu kan. Bawa motor. Orang itu kok makin jauh ya gitu kan. Padahal dia jalan kaki gitu kan. Ayo cepetan lah gitu kan. Gak nyampe sama orang itu, saya herannya. Loh, nyampe lah di situ kan jalan yang tadi yang bercabang. Nah, akhirnya mutusin jalan ke kanan lah, nggak ada jalan lain, pasti ini yang bener nih kata teman. Yaudah lewat lah yang kanan tadi, yang kanan. Ketemu jembatan panjang gitu, jembatan gantung, padahal di situ nggak ada sungai loh. Kok bisa ada jembatan gantung di situ? Saya heran ya kak. Itu suasana juga berkabut gitu kan. Padahal musim hujan gitu kan. Biasanya kalau di itu berkabutnya musimnya kemarau panjang baru ada berkabut. Sekarang itu musim hujan di sana. Akhirnya terus gitu kan. Kata teman aku, Andi, ya, aku bilang nanya sama Andi, kamu dulu yang lewat sini pernah ada jembatan nggak? Lah itu yang aku heranin. Dulu nggak ada jembatan, kok sekarang ada jembatan gitu kan. Bingung di situ kan, apa salah jalan gitu kan. Intinya
di perjalanan itu seharusnya kita nyampe 1 jam, udah hampir 1,5 jam. Belum nyampe, ya gara-gara mungkin sebelumnya motor itu habis bensin ya. Tapi eranya kita itu nggak nyampe-nyampe loh, gitu kan. Padahal rumah sakit tadi itu udah lepas gitu kan. Seharusnya sekitaran ya paling lah 5 menit lagi itu udah nyampe sebenarnya seharusnya gitu. Ini kita kayak muter-muter aja gitu, lewat gitu kan. Di depan ada kuburan panjang banget, kuburan semua di situ. Makin nggak enak perasaan ya, pusing gitu kan. Gimana ini kuburan di depan gitu kan. Kok kita aneh kayaknya ya, muter-muter terus dari tadi. Kita turun, diem gitu kan. Gimana gitu kan. Udah kita lanjutin balik lah gitu kan. Balik. Udah kita muter balik pulang. Gak mau nerusin soal perasaan udah nggak enak di situ. Takut ya, pertama takut ada begal gitu kan. Itu yang paling utama kan, yang takut ada begal gitu kan. Akhirnya balik pulang menuju rumah. Perasaan kan tadi lewat jalan yang ini kan, yang beda simpang gitu kan. Jalan yang 2 arah itu kan. Kita balik gak nyampe ke situ. Kaim jalan ini panjang banget gitu kan. Habis ngelewati jembatan yang tadi. Kok aneh gitu kan. Ternyata ada yang lewat di depan. Sekilas kayak terbang itu putih gitu. Ada yang lewat, kamu merasa ada yang lewat enggak? Kata aku kan sama Andi. Iya ada tadi gitu kan. Kamu paham, ngerti nggak di situ? Kata aku. Ini kayak kuntilanak gitu kan. Udah di situ udah gemeter gitu kan. Andi itu kan nggak pernah yang namanya lihat hal hantu-hantu kayak gitu kan, nggak pernah. Dia gemeter, kayak nggak bisa nyupir dia. Akhirnya dia minta saya yang nyupir. Diganti aku yang supir. Jalan terus aku baca. Di situ ayat kursi sama sholawat itu nggak putus. Habis ayat kursi sholawat, habis sholawat ayat kursi. Bolak-balik di situ. Alihlah saya baca di situ. Udah nggak tenang pikiran. Sekitaran 1/2 jam di situ, kok nggak nyampe gitu kan ke rumah sakit yang tadi. Akhirnya aku nyampe di tengah hutan. Jam di situ udah hampir jam 11:30, hampir jam 11 lewat gitu kan. Aduh, dari jam 9 sampai jam 11. Itu udah berapa jam itu? 2 jam. Masih muter-muter aja di situ kan. Kita diem, duduk. Capek. Bingung gitu, mau kemana, bingung. Ambil HP gitu kan, kita lihat, kita nge-map aja lah, nge-map gitu kan. Nge-map lah kita. Ternyata di situ nggak ada jaringan. Padahal kata dia di perjalanan ini pasti ada sinyal gitu kan. Ternyata sekarang nggak ada sinyal gitu, yang saya lewati nggak ada sinyal. Bingung gitu kan. Nah, setelah itu ada orang, bapak-bapak gitu kan, kayak pakai tongkat lewat, ada itu kelihatan ya. Kita kejar pakai motor, nyampe lah. Terus turun saya sama Andi, Pak boleh nanya nggak Pak? Gitu. Iya nak, apa? Gitu. Nanya mau kemana? Ramah banget itu, ramah banget, baik. Ini menuju ke rumah sakit yang enggak ini, yang udah ganti tempat itu di mana ya Pak ya? Soal dari tadi saya muter-muter kayaknya Pak. Oh, ya adek tinggal lurus aja nak. Lurus, nanti ada jalan kedua kamu ngambil ke kanan. Gitu. Oh di situ, tapi ingat kamu nggak boleh noleh ke belakang.
ingat ya pesan bapak, jangan noleh ke belakang. Oh iya pak, ya. Tanpa basa-basi aku nggak nanya kenapa haus kenapa gitu kan. Terus ya, oh makasih pak ya. Terus aku berangkat dari itu nggak noleh memang ke belakang, tapi aku lihat dari spion, ternyata bapaknya itu hilang. Aneh. Aku memang nggak kasih tahu sama si Andi. Aku lihat dari spion, nggak ngasih tahu, takutnya dia makin takut gitu kan. Terus nggak lama kemudian nyampe itu ke rumah sakit itu yang jalan berdua itu, langsung aku ngambil kanan, terus lurus ketemu rumah sakit. Udah terasa lega ya, sekitaran jam 11:30 kan gitu. Oh tuh nyampe ke yang namanya tadi yang bensin, tukang bensin. Ternyata udah tutup, aku terusin. Terus pulang lah. Nyampe ke rumah sekitaran jam 12. Keesokan harinya aku cerita sama Andi. Kamu ingat nggak kata bapak-bapak yang suruh nggak boleh noleh ke belakang gitu? Ingat nggak? Iya ingat kata si siapa tadi? Si Andi. Kok Andi? Si Rudi. Nah, akhirnya aku bilang itu bapak-bapak hilang loh, gitu kan. Aku lihat dari spion, nggak sengaja lihat spion hilang nih. Aku sengaja nggak cerita sama kamu, takut kamunya pingsan tengah jalan gitu kan. Oh ya. Aku di situ ya trauma banget. Jalan itu aku nggak berani lagi buat itu. Terus aku cerita sama orang di situ, orang daerah ini yang aku kenal, tetangga. Ternyata memang angker jalan itu memang kalau ketemu jalan itu apa namanya bercabang, nggak bakal nyampe ke rumahnya, nggak bakal nyampe ke tujuan, pasti di arah-arahin kemana-mana gitu kan. Memang di situ angker. Aduh, ya alhamdulillahnya ya. Bukan nggak ketemu sama hal-hal makhluk halus. Ini udah aneh di jalan gitu. Semenjak itu sama Rudi saya memutuskan untuk nggak mau lagi lewat di situ. Oke teman-teman, hanya ini ya yang saya ceritakan. Sebenarnya udah banyak ya pengalaman kisahnya itu tentang hal-hal mistik, terus horornya itu masih banyak sebenarnya. Cuman untuk sebenarnya ini ada janjian sama teman juga, sama klien mau cerita kisahnya. Perjalanan dia waktu masih ketemu sama jodohnya katanya. Oke, jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.